Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini secara metodologi saya bilang Ibrah itu adalah Quran. Kenapa Ibrah itu Quran? Karena hampir tidak ada surat dan ayat dalam Al-Quran yang tidak mengandung dimensi Ibrah. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Surat yang mana yang tidak ada Ibrah atau kisah tergerak? Bahkan Al-Fatihah yang katanya sebagai umul kitab, kalau kita sepakat waladhalin di situ adalah ahlul kitab, berarti juga masuk dalam kategori ada unsur Ibrah. Nah, yang saya sampaikan di seminar, Ibrah ini agak unik karena Al-Quran itu bahkan ketika Fir'aun lagi takabur-takaburnya ya kan, dibilang ana rabbukumul a'la, maka dikatakan oleh Allah di situ ada Ibrah. Jadi agak berbeda dengan fikih. Ibrah itu jangankan yang baik, bahkan yang buruk pun ada pembelajaran. Nah, itulah kenapa dalam Al-Quran semua kisah ada. Dari kisah iblis, kisah malaikat, kisah orang-orang mukminun, dan kisah orang-orang yang dhalin ada. Kenapa? Ibratun Liulil albab. Atau dalam surah Yusuf dikatakan laqad kana fi qasasihim ibrah. Jadi yang kedua, pendekatan Ibrah ini apa? Tidak menghakimi. Coba surat-surat tentang Ibrah tidak menghakimi. Dan yang terakhir, kelenturan. Ini agak berbeda dengan fikih. Kalau fikih hurrimat alaikum segala macam, tapi kalau Ibrah langsung diceritakan fakta-fakta. Nah, ini secara metodologi, secara praktek, barangkali ini tadi kontribusi kita, barangkali ini membantu. Kenapa ceramah kita nggak langsung dimulai dari kisahnya Pak Alek, kisahnya Pak Mul, daripada kita langsung bahwa terorisme itu adalah haram gitu ya. Karena tadi yang mengatakan haram udah nggak mau didengarkan sama yang sekali. Mari kita kedepankan dampak dan realitasnya. Saya mendengar cerita dari Ustadz Alek, Ustadz Amir, ternyata kenyataannya seperti itu. Dan dampaknya dari korban saya ketemu langsung, ternyata seperti itu. Jadi ini saya bilang Qur'ani, dalam pengertian coba Qur'an itu kalau cerita kisah, misalkan surat Yusuf itu kan mulai dari nilai umum, kafaya ainsot, lalu kemudian dan di akhir baru kepada nilai-nilainya. Dan yang terakhir, siapa tahu dengan ini bisa betul-betul yang diharapkan oleh kita semua, mewujudkan konsep ahsan taqwim tadi. Kalau saya paling ngambil pelajaran dari Pak Mul apa? Ahsan taqwim. Luar biasa. Sudah tertakar secara ilahi di semua. Ininya diganti nggak bisa minjem. Kan orang nggak ngerti betapa khobirnya Allah itu. Sehelai rambut di tubuh kita itu ada maksud dan tujuan. Dan penataan ini, itu yang saya bilang, para ulama coba tajrid keluar konsep maqasid syariah. Lagi-lagi jangan matikan konsep itu. Dari kisah korban kita ini konsep hidup. Karena begitu itu dihabiskan, luar biasa terjadi kerusakan. Dan kita aswaja diuntungkan, karena bagi aswaja itu seburuk-buruknya hukum harus dipertahankan, karena itu jauh lebih baik daripada tidak ada hukum. Itu kalau orang lulusan syariah. Seburuk-buruknya hukum harus dipertahankan, karena itu bisa mencegah keburukan lebih banyak. Makanya di aswaja itu 100 tahun berada di dalam kepemimpinan yang toleh, Zalim, lebih baik daripada satu malam tanpa adanya pemimpin. Karena nggak ada lagi yang bertanggung jawab. Jadi itu memang konsepnya agak konsep maslahat tadi, lebih banyak maslahat yang dipertahankan. Dan Bismillah, dengan itu apa yang kita harapkan rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bisa kita wujudkan bareng-bareng, sehingga kalaupun nggak bisa membuat orang senang, kita nggak melukai orang. Karena kalau sudah kadung luka begitu, kasihan anak istrinya, dan alhamdulillah kita semua terhindar dari keburukan-keburukan itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk semuanya. Atas nama Aida, kalau ada yang kurang kata-kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang suul adab, kurang sopan, mohon dimaafkan untuk semuanya. Tapi kami ingin memberikan yang terbaik untuk kita dan
untuk Lombok, untuk Mataram dan disalahkan lagi. Wah itu mah nggak ini, nggak nazih, nggak bersih cara berislam. Kan yang mereka perebutkan adalah yang disebut sebagai purifikasi. Ingin yang semurni-murninya. Nah itu tuntutan mereka itu adalah ingin yang semurni-murninya. Alhamdulillah ini sudah mulai muncul, jadi bagus ini bisa menjelaskan. Coba di bagian awal nanti. Ingin yang semurni-murninya. Nah, akhirnya dia tinggalkan JI. Dia gabung dengan ISIS. Kalau cuma gabung biasa, ini lebih parah daripada orang nambah dari istri satu ke istri kedua. Karena lalu menjelekkan, kan? Menjelekkan, menyerang langsung. Itu jangan sampai menyerang. Ini menjelekkan, kan? Menjelekkan. Nah, yang ingin saya sampaikan dari beliau apa yang sudah begini? Dia sampaikan di akhir, kenapa saya pindah ke ISIS, kata dia. Karena kata dia, pada akhirnya gerakan kita ini adalah tidak munafik. Ini terkait dengan bentuk negara. Ini saja. ISIS kata dia sudah punya negara. Apalagi? Dia sudah punya teritorinya di Syria dan Irak. Jadi hujah mana lagi yang masih perlu? Dari situ dia memperkuat diri dengan ISIS. Tapi yang ingin saya ambil sebagai ilmu pengetahuan adalah mungkin ke tujuan antara yang panah, yang panah melengkung bagian di bawah. Tapi saya tidak akan selesaikan sekarang ya, jadi mohon sabar ya, ini baru pengantar, 2 hari kita punya. Saya akan berikan semua yang saya dapat dengan mereka karena itu adalah amanah yang harus saya sampaikan. Kalau enggak, saya akan kena ayat wa ma alaina illa al balagh. Qad ballagtu ilaikum, setelah itu antum yang menentukan umurikum. In syi'tum wa illa balagh. Qad ablagtu ma'aruf. Itu nanti ya. Tapi ini pelan-pelan. Saya akan sampaikan sini. Iya kan, pada akhirnya kan mengitu ayatnya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya akhi, khalas. Nahnu amamal ikhtiyar. Oke. Kembali tadi ya, yang ingin saya sampaikan ada DNA dalam gerakan ini yang disebut sebagai bentuk negara. Dan itulah kenapa sebabnya Bapak Ibu semua mereka nggak mau terima NKRI. Karena itu betul-betul pokok iman bagi mereka. Pokok iman. Itu bukan soal sederhana. Dan nanti di ujung-ujungnya mereka benar-benar, kalau bahasa dakwah saya bilang, kadang-kadang mereka itu mengurangi yang cukup, melebih-lebihkan yang kurang. Ini di dalam ilmu yang berbeda. Apa maksudnya? Umat Islam secara umum cukup mendefinisikan keislaman itu di dalam 5 rukun ini. Tapi diam-diam mereka ini, karena begitu obsesi tentang negara Islam, ini yang 5 nggak cukup tanpa adanya negara Islam. Maka walaupun ada orang sampai ngelontok yang 5, haji sampai 50 kali, dia nggak menegakkan negara Islam ini. Dia sebutkan lam yaktamil imanukum aw antum wa fikum. Ada. Itu nanti kelompoknya Pak Ambil kan kita. PNS Jakfur. Jelas mereka udah beriman, tapi kan soal daulah nggak cukup. Itu karena itu secara nahwu. Nah, ini saya dulu suka ilmu nahwu. Secara nahwu dulu saya di pondok diajari. Ini logika mereka biar bisa masuk ya. Dalam ilmu nahwu itu ada kaidah ya, kalau dikurangin menjadi lengkap, kalau terus ditambah dia menjadi kurang. Sebenarnya itu contoh dari kalim dan kalam. Wa ma syai'un idza zidnahu yanqus wa yanqus bi idznillah zadan. Itu saya pernah diajari. Ini casbon saya temukan di sini di kelompok ini ya. Ada kayak semacam perumpamaan dalam ilmu nahwu itu, kalau nggak dikurangi, dia menjadi sempurna. Contohnya apa? Yaitu dalam ilmu nahwu kan logis. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Hanya 2 kata. Atau kita makan, kan? Itu cuma 2 kata. Disebut dalam ilmu nahwu, unsur ini sudah kalam. Kan? Karena sudah informasinya cukup. Saya datang. Orang sudah paham, oke, kamu datang. Padahal cuma 2 kata, saya datang. Ini udah cukup, nggak usah dikurangin, nggak usah ditambahin. Kalau ditambahin bisa kurang. Contohnya apa? Kalau saya datang,
menjadi 3 kata, tapi maknanya jadi kurang. Kalau saya datang, menjadi 3, tapi justru kurang maknanya. Karena orang jadi nggak paham. So what kalau kamu datang? Inko masa itu. Nah, ini pasti udah mu'alim jinnabi. Fakir, wa'alim jinnabi insyaallah. Insyaallah. Inko masa itu 3, tapi justru kurang. Karena orang nggak ifadah. Kalam itu definisinya adalah kalamuna lafdun mufid. Mufid. Kalau kata Ibnu Malik istakib, contohnya istakib. Jadi kalau ditambahin malah kurang. Disebut, kalau ditambah itu ada disebut sebagai kalim, karena terdiri dari 3 unsur kalam, huruf, isim, dan fi'il. Tapi justru nggak punya makna. Ini kok masih itu. Jauh lebih kuat maknanya adalah kok masih itu. Ini perilaku ini mirip juga di kelompok ini. Rukun Islam itu kalau nggak ditambah-tambahin sudah cukup 5. Ya kan? Nggak usah ditambah-tambahin. Tapi teman-teman kita mau nambahin 1 tentang negara Islam. Yang 5 jadi kurang. Bahkan dianggap tidak ada. Coba kalau mengenai negara ini dia buang. Ya, jangan 6, 5 aja rukun Islam. Maka dia menjadi syarat yang sempurna. Orang yang penting sudah la ilaha illallah Muhammad. Walaupun mungkin masih PNS. Kenapa saya bilang walaupun masih PNS? Yang PNS nanti akan disampaikan kafir. PNS kafir. Benar itu. Saya yang miris Bu ya, saya ceritain. Jangankan cuma PNS, saking mereka ingin tajrid filuk bisyariah. Tajrid mereka ingin setinggi-tingginya. Sampai pada tahap mereka, kita harus betul-betul menghindar dari hukum selain hukum Allah. Ya kan? Undang-undang dasar itu adalah hukum Belanda. Jadi pengadilan semua ini adalah hukum Belanda. Kalau kita ikut hukum itu berarti mengikuti hukum Belanda sama dengan ikut hukum kafir. Nah ini ada cerita, suaminya lagi mau divonis ke situ, ikut pengadilan. Nah suaminya sudah terdampak, paham? Nah istrinya dengan begitu penuh kasih mau jenguk suaminya, karena lagi diproses toh. Nyampe di rumah bukan terima kasih, nyampe di pengadilan bukan terima kasih, ditanya kenapa kau datang ke sini? Ya karena cinta sama Allah. Ini bagian daripada bentuk hukum selain Allah. Datang pada pengadilan yang bukan hukum Allah sama dengan datang pada kekafiran. Jadi bukan datang terima kasih dikasih perhatian sama istri, tapi diberikan vonis kafir karena datang pada forum ke kafir. Itu contoh. Nanti siang kita akan lebih banyak lagi soal itu ya. Jadi saya masuk kepada apa tadi Pak? Ada yang genealogi yang tujuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara ilmiah akademis cepat-cepat saya ingin sampaikan ada soal mengenai negara di sini. Bentuk negara. Nah persoalannya ini saya netral, saya tidak memihak dulu di sana sini. Kalau ini dikembalikan kepada intinya, kenapa soal negara ini menjadi masalah? Saya kasih anawin untuk kita bahasnya bersama-sama. Karena memang soal negara dalam Islam itu la yuhkam bil kufri wa la yuhkam bil wajib. Qur'aniyun ya, secara Qur'ani bentuk negara dalam Islam itu memang tidak diwajibkan laksana sholat, tapi juga tidak diharamkan laksana sholat. Ini yang senetral-netralnya saya punya pandangan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau soal bentuk negara akan selalu timbul perdebatan. Nah itu konsekuensinya. Secara fikih ini namanya majalul ijtihad. La yuhkam bi hurmihi, sebagaimana itu adalah katakanlah khamar, tapi juga la yuhkam bi wajibihi, sebagaimana itu adalah sholat. Maka ulama akan selalu ada kana hunak man aujaba daulatan islamiyah walakin hunaka ulama al-ukhra lam yujib daulah. Ini kalau kita bicara tentang sufu umah pendidikan. Karena itu ini saya sampaikan, antum boleh beda pendapat soal negara, tapi yang antum anda nggak setuju, antum kafirkan ini semua orang ini gara-gara soal antum soal bentuk. Itu bentuk netralnya yang saya sampaikan kepada beliau ya.
Tapi penting mulai kita pikirkan bareng-bareng. Ternyata ada unsur mengenai bentuk negara di situ yang mereka yakini daripada kelompok. Nah yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya bagi, karena mereka adalah kelompok-kelompok yang memang namanya adalah ideologi. Jadi kinerjanya ditentukan oleh ideologi. Nah ini masuknya, nanti kita akan masuk yang kedua ya. Mereka itu mungkin kita anggap melakukan kejahatan, tapi harus kita paham yang kita anggap jahat dari mereka, dalam ideologi mereka dianggap itu bukan kejahatan. Justru itu dianggap sebagai sebuah kewajiban atau mungkin malah syarat menuju keselamatan ukhrawi. Nah, itu sisi pandang yang penting, namanya ideologi. Jadi katakan mereka nusuk tentara. Nusuk tentara jahat bagi kita masyarakat umum. Tapi dalam ideologi mereka, karena sudah ada pembenaran, nusuk tentara bagian daripada kewajiban, bahkan menyempurnakan iman mereka. Kenapa? Karena tentara dianggap sebagai penegak tauhid dan hukumnya melawan tauhid adalah kewajiban. Faman yu'min billah wa yakfur bit tauhid. Itu pelaku penusukan Wiranto adalah orang yang ingin memenuhi unsur itu. Kenapa dia tusuk? Karena dengan menusuk itu tentara sempurna keimanan. Nah berarti aspek ideologi ini nggak bisa kita remehkan. Bahwa selama kita nggak bisa membuat dia berubah, tetap aja dia akan lanjut dengan menyerang polisi, menyerang tentara, menyerang gereja. Karena ini adalah kinerjanya adalah kinerja ideologi. Nah terakhir, untuk sementara ini biar masuk ke AIDA, Bapak Ibu sekalian. AIDA ini seperti saya sampaikan tadi, karena memang dari awal gerakannya adalah dari korban dan mantan, itu sebenarnya kita ingin membangun kesadaran tentang bahaya dan dampak dari semua. AIDA ini nggak punya kemampuan intelektual, makanya cuma bisa serta di grup sambung aja, karena kita nggak punya kemampuan. Kecil-kecil, lembaganya juga kecil. Kalau sudah lembaga kuat itu lebih kuat lagi, tapi kita sangat terbatas. Karena itu kita ingin ini menjadi gerakan bersama. Apa yang saya maksud dari gerakan korban dan mantan? Teori begini, katakanlah dari teori pelaku, dari ratusan orang yang pernah kami temui, itu mirip seperti virus COVID. Tidak ada kelompok manapun yang bisa dinyatakan kebal dari virus. Nggak bisa kita mengatakan ini faktornya orang tidak belajar ke Al-Azhar. Nggak sedikit alumni Al-Azhar yang masuk. Nggak sedikit. Ini soalnya bukan orang nggak ngerti soal agama. Aman Abdurrahman hari ini yang dianggap sebagai panglima utama ISIS itu hafal Quran dan sunan-sunan dia. Jadi nggak bisa dianggap ini orang yang nggak paham. Apalagi cuma mau dianggap ini orang-orang yang katakanlah tujuannya yang lain. Nggak bisa. Yang ingin saya katakan, seluruh kita sangat potensial menjadi pelaku kalau masuk kepada mereka. Walaupun memang faktornya beda-beda. Belum bisa kalau dia. Yang faktor-faktor tadi nggak muncul. Belum. Jadi faktor-faktornya sebenarnya banyak. Ya, faktor-faktornya mereka bergabung ini banyak. Dari kelompok global, dari faktor global seperti kayak sekarang ini. Ini kan kalau Bapak Ibu ikutin statement saya di TV tentang Palestina, kerasnya mental. Bukan apa-apa. Ini membenarkan seluruh kegelisahan dan pembenaran kelompok. Ini kan disebut sebagai jahiliyah asril hadis. Kalau kata saya dulu, bagaimana ini nggak jahiliyah asril hadis? Orang yang ribuan tidak mampu begitu diserang dihabisi. Dan itu sangat memicu kelompok-kelompok. Jadi ada memang faktor global, ada faktor nasional, tapi yang faktor inti adalah kita sebut sebagai faktor ideologi. Jadi ada orang yang mungkin tergerak untuk gabung dengan ini semua, tapi kalau nggak ketemu dengan ideologi nggak jadi. Jadi ideologinya adalah penentu. Ibarat es campur, itu kan elemennya banyak. Tapi yang paling vital dari es campur itu apa? Batu.
baliknya bolak-balik di mana-mana. Tapi kalau nggak ada esnya, nggak disebut es campur, dia disebut gula nanti. Sama. Oh ya, ini udah mulai muncul. Coba ke faktor tadi, ke ideologi. Ya ini yang saya bilang secara singkat aja ya. Faktornya adalah kurang lebih begini. Ini ada semua contoh kasusnya. Ada ketidakadilan global seperti sekarang, ekonomi, misalnya kita disebut ekonomi Cina, sosial politik, segala macam. Dan yang paling inti adalah ideologinya. Ada faktornya di sini yang membuat orang gabung dengan kelompok. Lanjut tadi. Nah, kita nanti akan bahas aspek-aspek ideologinya tadi, agar kita bisa melihat di mana dalam tanda kutip yang disebut kita sebagai penyimpangan, dan apa yang kita bisa harapkan barangkali dia bisa mengubah keputusan. Saya makin di sini makin yakin bahwa orang berubah itu bukan karena faktor kita. Nah, itu kembali kepada ide. Nabi Muhammad itu bahkan tidak diberikan otoritas memberikan ide. Ini soal, makanya nanti kita doain semoga dia bisa memilih jalan yang lebih damai untuk kita semua, karena risikonya berat menurut saya. Nanti kita akan timbang. Ini soal pemberian ideologinya. Lanjut dulu Pak Rode, jangan ke ideologi dulu. Coba yang tadi yang tujuan antara tadi. Tujuan antara nggak ada di depan. Di depan nggak ada tujuan antara. Ini baru hidup, jadi orang baru hidup begitu. Ya udah ini aja dulu. Oke, ini dulu. Nah, ini yang saya bilang tadi sebabnya. Kalau dibikin secara keilmuan, kenapa bisa terjadi persoalan adalah karena ini persoalannya. Ya. Saya sebut sebagai genealogi ekstremisme. Ada 3 masalah yang nanti bisa kita paham kenapa bisa menjadi soal terorisme. Yang pertama, yang kita sebut sebagai negara dan Islam, yang memang tidak diharamkan tapi juga tidak diwajibkan secara Quran maupun secara sunnah. Karena itu terjadi perbedaan pendapat. Lalu bagaimana cara menegakkan NKRI kita? Saya tidak setuju dengan beberapa pejabat dengan mengatakan silahkan tunjukkan kepada saya dalil yang mewajibkan khilafah. Ya kan? Sebenarnya sama aja, tunjukkan kepada kita dalil yang mewajibkan NKRI. Coba, itu sama. Karena berangkat dari sini. Menurut bacaan kami, para pendiri menegakkan Islam dan negara itu, NKRI itu pondasinya bukan soal wajib dan haram, tapi soal kemaslahatan. Nanti ada di sini. Di bagian besok, bagian kedua kita akan. Yang pertama, jadi ini memang tidak diharapkan juga tidak diwajibkan. Lalu yang kedua, ini tadi disampaikan oleh Pak Khalil, memang di kita ada ajaran membela diri. Nah, itu yang jadi nanti tabrir satu. Kita bisa memerangi kalau kita diperangi. Jadi ada di sini sebenarnya. Bahkan ada amar ma'ruf nahi munkar. Yang itu nanti bisa digunakan. Dan yang terakhir, nah ini yang mirip ini khas daripada kelompok-kelompok Samawi, yaitu klaim eksklusivitas. Ini sama yang ada di Yahudi, di Kristen dan Islam. Ini khas namanya agama-agama Ibrahim. Dia bawa ini. Nah, sebenarnya ini semua bukan masalah. Nanti yang akan menjadi masalah adalah yang saya sebut sebagai interpretasi. Jadi walaupun teroris sudah banyak makan korban, jangan dianggap Qurannya mereka berbeda dengan Quran kita. Quran mereka sama, ayat mereka sama. Tapi kenapa kok mereka bisa sampai pada kesimpulan yang berbeda? Karena interpretasi. Nah, oleh karena itu, ini mungkin saya mengusulkan, karena ini adalah akademisi, mungkin di bagian ini cara kita memilih interpretasi itu menentukan cara kita nasib ke depan. Saya mengusulkan cara baca Syekh Muhammad Abdul. Siapa? Syekh Muhammad Abdul. Syekh Muhammad Abdul itu cara interpretasinya begini. Idza kana hunaka nassun yahtamilul kufra min awjuhi wa yahtamilul imana min wajhi wajib hamduhu 'alal iman. Ini tawarannya, antum bisa berbeda. Kalau ada nas bisa bermakna pada kekufuran di dalam banyak sisi, bisa mengarah pada keimanan dalam satu sisi saja.
kata beliau wajib dibawa kepada keimanan daripada dibawa pada kekufuran. Itu nanti antum cek nanti di situ semua. Karena dampaknya memang tadi yang saya bilang, begitu ini dibuat kekufuran seperti kelompok-kelompok ini bawa, itu dampaknya luar biasa. Luar biasa. Luar biasanya apa? Masuk kepada narasi korban tadi. Kalau sudah menjadi pelaku, kemungkinan Anda adalah dua kalau jadi pelaku. Yang pertama adalah ketemu dengan Densus, tembak mati, berarti Anda berada di kuburan. Kan begitu Pak? Di kuburan kita taati aja. Oke, kita punya modal kelompok-kelompok ini adalah imannya banyak, amalnya banyak. Kan begitu? Tapi kan dalam rumusan kita ini bukan kelompok yang mewajibkan adil kepada Allah. Siapa yang mewajibkan adil kepada Allah? Allah harus berbuat adil kepada hambanya. Siapa? Mu'tazilah. Hanya Mu'tazilah yang punya konsep Allah wajib berbuat adil kepada hambanya. Berarti kalau orang di kuburan atas semua amalnya itu menuntut keadilan kepada Allah untuk masuk surga, itu justru pahamnya Mu'tazilah. Dan mereka tidak akan pernah terima Mu'tazilah. Orang Asy'ari apa? Orang masuk surga adalah karena Rahman Rahimnya Allah. Itu Asy'ari. Aswajanya di situ. Sekarang kita buka, mereka orang Aswaja atau belum Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah masih oke, memang bolanya. Jadi ternyata kuburan gak semurni yang kita bayangkan. Belum lagi kalau dibayangkan penuntungan mungkar dan nakir gak kebayang begitu. Nggak bisa kita meringankan akan itu berat. Walaupun karena itu saya bilang seberat-beratnya kita doakan mereka yang sudah kadung syahid, yang sudah kadung meninggal, semoga betul-betul diterima sebagai syahid. Tapi kalau yang belum, ayo kita sampaikan, takutnya bukan syahid, nggak main-main. Sakit. Nggak main-main. Takutnya bukan syahid. Selanjutnya antum lanjutin. Kalau sudah pasti syahid, saya juga mau. Tapi siapa yang menjamin saya pasti syahid? Nas yang mana yang menjamin kesyahidan? Nah itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, Anda ketemu Densus di tempat mati tapi di penjara. Nah itu besok kita akan belajar dari para pelaku. Ngeri kalau sudah di penjara. Karena namanya penjara kan kehidupan itu jadi 50% paling banyak yang tersisa. Belum lagi dampaknya kepada keluarga. Ada sampai anak-anaknya yang nggak kenal sama bapaknya. Anaknya nggak kenal. Bahkan bapaknya pulang tidur sama istrinya dianggap aneh sama bapaknya, sama anaknya. Kenapa Umi tidur sama orang? Itu dampak. Ini kalau mereka masih seiman. Kalau nggak seiman, lebih parah lagi. Itu dari segi kemantanan. Kekorbanan udah nggak perlu diceritakan. Yang menjadi korban pengeboman yang akan cerita nanti ini antum akan dapat sendiri. Itu yang membuat kami sekali lagi saya harus bergerak. Nggak boleh demikian. Kenapa? Saya bagaikan dua sayap. Kami merasa dua sayap, yang satu kenal dengan para pelaku-pelaku begini, yang satu lihat korbannya. Pelakunya punya cita-cita luhur, sementara dilihat dari dampaknya nggak ada di luhur. Coba di mana kemuliaan Islam yang mereka perjuangkan? Di kalangan para korbannya justru orang-orang yang taat beribadah. Mereka mengalami dampak berbagai macam luka fisik. Katakanlah kayak Pak Sudirman kemarin, matanya seperti kita lihat itu baru operasi 4 tahun sesudah. Dan sampai hari ini bapak anaknya nggak tahu kalau matanya adalah mata palsu. Bagaimana anaknya kalau nanti tahu bahwa matanya adalah katakanlah diambil rusak gara-gara aksi terorisme? Siapa yang menjamin anaknya tidak akan dendam? Belum lagi dampak-dampak fisik lain. Ada yang luka bakar sampai 60%. Nanti kita tampil. Luka bakar sampai 60% itu juga bagian daripada ilmu Allah ya. Lagi-lagi ini catatan akademis karena saya mungkin sedikit belajar juga
ketika bicara tentang dampak fisiknya, maka tergambar di saya itu adalah konsep-konsep makosid syariah itu bukan konsep mati. Itu konsep hidup. Karena begitu lihat korbannya yang luka bakar 60%, ini kulitnya Pak, kulit kita ini hebat.